Maka hakikatnya ma tulibatil jannah illa bil yakin. Tidaklah surga dikejar kecuali dengan rasa keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu syu'bah, salah satu level besar dari level-level keimanan yang ada pada diri seorang hamba. Salah satu sifat di antara sifat-sifat yang agung dan mulia yang ada pada para ahli taqwa dan ahli ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah." Mereka yang senantiasa mendirikan salat dan menunaikan zakat, wahum bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka kepada hari akhir kelak, mereka sangat meyakini hal tersebut. Yani mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, berangkat dari keyakinannya yang senantiasa kepada hari akhir, serta balasan-balasan baik kebaikan ataupun keburukan yang ada padanya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang senantiasa berada di atas bimbingan atau petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah niscaya orang-orang yang berjaya. Surah Luqman. Wal yaqin huwal ilmu tam alladhi laysa fihi adna syak al-mujib lil amal. Sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, yakin didefinisikan oleh beliau rahimahullah, yakin adalah al-ilmu at-tam, sebuah maklumat yang ada pada diri seseorang, ya, yang sangat dia yakini, yang tidak ada sedikit pun kadar keraguan padanya. Sebuah pengetahuan yang diketahui seseorang, yang sangat diyakini kebenarannya, yang tidak ada sedikit pun kadar keraguan padanya. Yang akhirnya keyakinan tersebut membawakan dia kepada amalan, ya. Jadi sesuatu, nah ini prosesnya demikian. Seseorang melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, oke? Nah jadilah ini maklumat, jadilah informasi yang ada di otak kita. Nah informasi ini nanti yang menjadi sesuatu yang kita yakini, kita terima kebenarannya, yakin atau enggak, atau kita tolak, atau kita ragukan, atau kita cuma taruh yang sebagai wacana saja yang kita nggak tahu benar apa enggak. Oke? Nah yakin adalah sesuatu yang kita dengar atau kita lihat, kita yakini kebenarannya, kita terima, nggak ada keraguan sama sekali. Bahkan bukan hanya di situ, akhirnya lebih jauh dari itu, mendorong kita untuk melakukan apa yang kita lakukan, berefek kepada amalan. Itu keyakinan. Berefek kepada amalan. Kita mendengar tentang hari akhir, sawab, balasan-balasan, dan azab yang ada di hari akhir, kita mendengarnya dari nas-nas yang datang. Kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat kita yakini pada diri kita. Dan keyakinan inilah yang akhirnya mendorong kita untuk melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu yakin. Ya, al-ilmu tam alladhi laysa fihi adna syak, sebuah pengetahuan yang akhirnya diyakini, yang tidak ada sedikit pun kadar keraguan padanya, al-mujib lil amal, yang akhirnya membawakan kepada amalan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ma tulibatil jannah illa bil yaqin. Tidaklah surga menjadi sesuatu yang dikejar kecuali dengan keyakinan. Yani para manusia mengejar surga itu berangkat dari keyakinan mereka akan keberadaan surga, sesuatu yang mereka nggak bisa lihat pada dasarnya. Demikian kan? Namun mereka begitu yakin akan keberadaan surga. Ini iman. Nah, sehingga mereka melakukan apa-apa yang mereka lakukan demi meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya ma tulibatil jannah illa bil yakin. Tidaklah surga dikejar kecuali dengan rasa keyakinan. Wala huriba minan nar illa bil yakin. Tidaklah juga neraka menjadi sesuatu yang dijauhi manusia, diamit-amitin,
yang dimana manusia kabur darinya, kecuali dengan keyakinan. Ini para manusia tidak pernah melihat neraka mereka, namun kabar yang datang pada mereka dari wahyu, mereka begitu yakini dengan azab-azab yang pedih yang ada pada neraka, sehingga mereka melakukan banyak upaya untuk menjauhkan dan menyelamatkan diri mereka dari neraka. Loh, padahal itu sesuatu yang belum pernah mereka melihat, tapi berangkat dari keyakinannya aja. Mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain untuk dijauhkan dari neraka. Tidaklah neraka menjadi sesuatu yang manusia kabur darinya kecuali dengan keyakinan. Ya? Wala subira 'alal haqq illa bil yaqin. Dan tidaklah juga seseorang, yakni tidaklah hak ini disabarin kecuali dengan keyakinan. Yani tidaklah seseorang akan dapat bertahan di atas hak, sabat dengan segala ujian yang merintanginya di jalan hak tersebut, kecuali berangkat dari keyakinannya bahwa yang diperjuangkan dan dipertahankan adalah sesuatu yang hak, sehingga dia bersabar di atasnya, dia bertahan di atasnya. Wala subira 'anil haq illa bil yaqin. Tidaklah disabarin sesuatu yang hak kecuali berangkat dari keyakinan juga. Demikian begitu indahnya kalam Al-Hasan Al-Basri. Ma tulibatil jannah illa bil yaqin. Tidaklah syurga dikejar kecuali dengan yakin. Wala huriba minan nar illa bil yaqin. Tidaklah neraka menjadi sesuatu yang manusia kabur darinya, okay? Tidaklah dijauhi neraka kecuali berangkat dari keyakinan. Wala subira 'anil haq illa bil yaqin. Dan tidaklah hak ini disabarin kecuali dengan keyakinan. Ya, itu maknanya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Law anna al-yaqin waqa'a fil qalb kama yanbaghi lataratil qulub ishtiyaqan ila al-jannah wa khawfan minan nar." Andai saja yakin ini, keyakinan yang hak ini menempati posisinya yang seharusnya di dalam hati manusia, niscaya hati kita akan terbang berangkat dari kerinduan kita kepada surga dan berangkat dari takutnya kita kepada neraka. Wa qala aidan, dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, al-yaqin alla tattahima maulak fi kulli ma asabak. Yakin itu adalah ketika agar jangan kau menyalahkan Tuhanmu atas segala hal yang menimpamu. Yakin adalah agar jangan kau menyalahkan Tuhanmu atas segala hal yang menimpamu. Alla tattahima maulak fi kulli ma asabak. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, yakin adalah agar kau jangan menyalahkan Tuhanmu pada segala hal yang menimpamu. Demikian tafsiran-tafsiran yang datang dari sahabat tabi'in rahimahumullah radhiyallahu anhum ajmain, saling melengkapi satu sama lain. Bisa jadi beberapa individu mentafsirkan yakin dari sebelah sininya, ada yang dari sebelah sininya dan lain-lain, dan ini saling memberikan gambaran pada kita tentang gambaran yakin yang diyakini oleh ahlus sunnah sejak zaman salafus saleh. Nanti juga kita akan melihat beberapa contoh riwayat penerapan nilai yakin demikian yang luar biasa yang ada pada para salafus saleh, ya, radhiyallahu anhum ajmain. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah ini Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, as-sabru nisful iman wal yaqin al-imanu kulluh. Allahu akbar. Lihat salaf kalau ngomong sedikit redaksinya, tapi berkahnya luar biasa. Tapi khalaf kalau ngomong banyak redaksinya, banyak bacot, tapi berkahnya sedikit. Khalaf orang kesini, tapi salaf ngomong redaksinya dikit, tapi berkah dan maknanya dalam. Khalaf baceo mulu, berkahnya dikit. Syuf Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, as-sabru nisful iman wal yaqin al-imanu kulluh. Allahu akbar. Sabar itu setengah daripada keimanan. Adapun yakin adalah keimanan seutuhnya. Allah.
Seluruhnya. Sabar itu setengah daripada keimanan. Adapun yakin adalah keimanan seluruhnya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata di dalam Al-Lataif, qala Bakr Al-Muzanni. Bakr Al-Muzanni rahimahullah berkata, menggambarkan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar menjadi mulia dan agung, diakui oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan para generasi-generasi selanjutnya, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan hanya setelah Nabi Muhammad, bahkan setelah nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Siapa level kemudian setelah para nabi dan rasul? Bolehkah umat-umat yang lain? Enggak. Harus Abu Bakar dulu radhiyallahu anhu. Setelah Musa, Isa alaihi salam, Dawud, Sulaiman, semuanya setelah seluruh nabi, di bawahnya siapa? Boleh enggak? Umat-umat nabi terdahulu atau Hawariyun kaum Nabi Isa? Enggak boleh. Level berikutnya setelah para nabi dan rasul itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Segitunya level Abu Bakar. Okay? Apa yang membuat Abu Bakar nih radhiyallahu anhu kok bisa melampaui para sahabat yang lain radhiyallahu anhu, melampaui para umat-umat yang lain radhiyallahu anhu? Sesuatu yang tertancap dalam di dalam hatinya. Yakin yang enggak nanggung. Dari situ dinamai Siddiq. Yang begitu tulus menerima keimanan, totally, enggak nanggung-nanggung. Nih, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para manusia ragu. Yang udah meyakini kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ragu karena mendengar berita Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang emang enggak make sense bagi manusia. Tapi dia ketika para manusia meragukannya, dia berkata, "In kan qad qal faqad sadaq." Apabila Muhammad memang udah ngomong begitu, dia yang ngomong begitu, maka dia sungguh telah benar. Dari situ digelari As-Siddiq. Nggak nanggung-nanggung keimanannya. Keyakinan yang tertancap dalam di dalam hatinya. Itu yang membuatnya melampaui para sahabat yang lain. Bukan Abu Bakar lebih banyak jumlah rakaat sholatnya dibanding sahabat yang lain. Bukan. Lebih banyak jumlah puasanya dibanding yang lain. Kagak. Lebih banyak juga jumlah sedekahnya dibanding yang lain. Kagak. Bukan itu yang membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih mulia dari yang lain. Bakar Al-Muzanni rahimahullah berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakar bi kathrah siyam wala salah." Tidaklah Abu Bakar melampaui para umat yang lain ini dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya salat. Tidak. Walakin bi syai'in waqar fi sadri. Tapi Abu Bakar melampaui mereka semua itu dengan apa? Dengan sesuatu yang tertancap dalam di dadanya. Yakin. Iman yang gak nanggung levelnya. Ya? Sebagian salaf berkata, "Ma balagha man balagha indana bi kathrati salah wala siyam walakin bi sakhawatin nufus." Nah, sebagian salaf rahimahullah berkata, tidaklah orang-orang yang agung dan mulia di antara kita sampai kepada posisi yang mulia yang mereka tempati tersebut, ya? Dengan banyaknya puasa, bukan dengan itu. Atau dengan banyaknya sedekah, atau dengan banyaknya sholat, bukan dengan itu mereka berada di posisi-posisi mulia di antara kita. Oke? Tapi mereka berada di posisi mulia itu bisa khawatir nufus, berangkat dari kedermawanan jiwanya. Salamatus sudur, berangkat dari selamatnya hati mereka, enggak menyimpan kebencian kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang emang beriman dan berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak menyimpan kebencian. Wan nushu lil ummah, berangkat dari ketulusannya menginginkan kebaikan bagi umat. Ya? Wazad ba'duhum wahtiqar anfusihim, dan yang lain menambahkan dan berangkat juga dari betapa mereka menghinakan diri mereka sendiri, yakni tidak menganggap diri mereka lebih besar, lebih agung dibanding hamba Allah yang lain. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata di dalam Zadul Ma'ad, la yatimmu salahul abdi fid darain illa bil yakin wal afiyah. Keyakinan dan afiyah, afiyah yakni
stabilitas posisi dunia, selamat dari sakit-sakit atau ujian-ujian dunia, selamat juga dari penyimpangan-penyimpangan yang akan membahayakan kita di akhirat. Oke? Itu afiah. Oke? Makanya nyampe kita sehat wal afiat. Nah, afiah. Afiah ini sehat dunia, sehat akhirat. Dibilang afiat nih selamat dunia, selamat akhirat. Itu afiah. Makanya di antara bentuk nikmat Allah yang paling tinggi adalah apa? Yakin sama afiah. Yakin, iman. Iman adalah nikmat terbesar, bukan? Iya kan? Nah, di antara level iman tertinggi adalah level yakin ini, gitu. Maka tidaklah Allah berikan nikmat yang lebih agung daripada yakin tuh dan afiah. Dua nikmat terbesar. Maka mintalah dua hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Ini apa? Keyakinan di hati kita sehingga nggak tanggung-tanggung kita beriman kepada apa yang Allah dan Rasulnya janjikan sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keyakinan ini terasa ringan dan remeh bagi kita musibah-musibah dan rintangan-rintangan duniawi. Perlawanan musuh dan lain-lain. Dengan rasa yakin ini terasa ringan bagi kita itu semua. Wal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Yang di mana Rasul berminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami memohon kepadamu keyakinan ya Rabb yang dengan itu terasa ringan remeh bagi kami musibah-musibah duniawi. Allahu akbar. Nanti ada doanya panjang, nanti kita sampaikan, ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, la yatimmu salahul abdi fid dharain illa bil yaqin wal afiyah. Tidaklah stabilitas seorang hamba sempurna di dunia ataupun di akhirat kecuali dengan yakin dan afiah. Tadi afiah sudah Anda jelaskan ya. Afiah ini selamat physically, selamat rohani. Selamat physically dan selamat rohani. Itu yang dibilang afiah. Sehat physically, sehat spiritually, gitu. Ya. Wal yakin yudfa anhu uqubat al-akhirah. Dengan keyakinan itu maka dapat diselamatkan seseorang dari hukuman-hukuman akhirat. Wal afiyah tudfa anhu amradad dunya min qalbihi wa badani. Adapun dengan afiyah maka terselamatkan seorang manusia dari sakit-sakit duniawi, baik pada fisiknya, baik pada hatinya. Ya? Maka yakin dan afiyah dua nikmat Allah yang paling tinggi. Ibnul Qayyim juga rahimahullah berkata, dan dari Al-Hasan radhiyallahu anhu, anna Abu Bakar khataban nas. Suatu hari Abu Bakar berkhutbah kepada para manusia. Faqal, dan dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innan nas lam yu'tu fid dunya khairan minal yaqin wal mu'afah. Sesungguhnya para manusia tidaklah diberikan sesuatu yang lebih baik di dunia ini daripada keyakinan dan mu'afah. Mu'afah yakni al-afiyah. Dia juga bahasa aja ini. Tidaklah para manusia diberikan sesuatu di dunia yang lebih mulia, lebih baik daripada keyakinan dan mu'afah. Ya? Fasaluhum Allah, maka mintalah dua hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna al-yaqin. Allahumma inni as'aluka al-yaqin wal mu'afah. Begitu. Ya? Fasaluhum Allah azza wa jalla, maka mintalah dua hal tersebut kepada Allah azza wa jalla. Walihada qala Abu Bakr al-Warraq rahimahullah. Dari situ Abu Bakar al-Warraq rahimahullah berkata, al-yaqin milakul qalb. Yakin adalah milakul qalb. Milak yakni control. Yakin adalah skill yang ada pada diri seseorang untuk kontrol hatinya. Milakul qalb. Keberkuasaan kita atas hati. Milakul qalb.
Al-yaqin milakul qalb. Wabihi kamalul iman. Dan dengan keyakinan itulah sempurnanya nilai keimanan. Wabil yakin urif Allah. Dengan keyakinan itulah Allah dapat dima'rifati, dapat dikenal. Wabil akli ukila anillah. Dan dengan akal lah dapat difahami apa yang disampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan yakinlah Allah dapat dikenal. Dengan akal lah dapat dicerna apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya akal yang tepat pada tempatnya ya. Yang mengikuti wahyu kitab dan wahyu sunnah. Bukan akal sebagaimana yang diterapkan oleh sebagian kaum lain, dikedepankan di depan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menyimpang dengan akal mereka. Itu ngaco. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-yaqin minal iman, posisi yakin di antara keimanan bimanzilat ar-ruh minal jasad, posisinya sebagaimana ruh bagi jasad. Wa bihi tafadhala al-'arifun wa fihi tanafasa al-mutanafisun wa ilaihi shammara al-'amilun. Dengan nilai keyakinan inilah yang akhirnya para orang-orang mulia memiliki kadar kemuliaan yang berbeda satu sama lain. Tergantung kadar keyakinan yang ada pada mereka. Ya, orang-orang berlomba-lomba mengejar nilai keyakinan yang ada pada diri mereka. Dan kemudian orang-orang pun berjuang untuk beramal demi merealisasikan nilai keyakinan pada diri mereka. Wa huwa ma'al mahabbah ruknan lil iman. Keyakinan tersebutlah yang memotivasi mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk terus mengamalkan amal saleh. Ini keyakinan yang memotivasi mereka untuk melakukan hal tersebut. Dan yakin dengan mahabbah yang ini cinta kepada Allah. Oke? Adalah ruknan lil iman, adalah dua rukun keimanan. Yakin dan cinta adalah dua rukun keimanan. Wa alaihi ma yanbani wa bihima qiwamuh. Dan keimanan dibangun di atas dua hal tersebut, yakni di atas yakin dan cinta. Serak ya. Serat. Lo nyender enak. Ya. Wa bihima qiwamuh. Dan dengan yakin dan cintalah berdirinya keimanan yang ada pada diri seseorang. Wahuma yumiddan sairal a'mal al-qalbiyah wal badaniyah. Yakin. Berangkat dari keyakinan itulah akhirnya datang seluruh bentuk amalan yang datang dari seorang hamba. Baik amalan-amalan fisik ataupun amalan-amalan hati. Amalan fisik, sholat, zakat, puasa, haji, ini kan berangkat dari keyakinannya kepada Allah. Amalan hati, roja dari yakin. Khauf dari yakin, gitu kan? Tawakal dari yakin, ya. Nah, cinta dan yakin inilah yang akhirnya mendorong dan menjadi amalan-amalan pada seorang hamba, baik amalan hati ataupun amalan fisik. Wa anhuma tasdar, berangkat dari dua hal tersebutlah amalan tersebut muncul. Wa bidha'fihi ma yakunu dha'ful a'mal. Dan seiring dengan lemahnya cinta dan keyakinan yang ada pada diri seorang hamba tersebut, seiring dengan itu lemah pula amalan-amalan yang dilakukan. Tuh. Ya. Wa biquwwatihi ma taqawwal al-a'mal. Dan seiring dengan kekuatan cinta dan yakin yang ada pada diri seorang hamba, seiring dengan itu juga menguat amalan yang datang dari seorang hamba. Wa jami' manazilis sairina innama tuftatah bil mahabbah wal yaqin. Wahuma yuthmiran kulla amal salih. Dan seluruh manzilah-manzilah, yakni posisi-posisi yang diraih oleh seorang hamba di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah, seluruh posisi manzilah-manzilah atau maqam-maqam tersebut dibuka dengan cinta dan yakin. Ya, cinta dan yakin itulah yang membuahkan seluruh bentuk amal saleh dan ilmu yang bermanfaat dan petunjuk yang lurus. Demikian di Madarijus Salikin. Ya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para sahabatnya. Terdapat permohonan Nabi, di antaranya doa memohon
keyakinan. Diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu di dalam riwayat Tirmidzi, Nasai rahimahumullah dan lain-lain. Ibnu Umar berkata, "Ma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min majlis hatta yad'u li ashabihi bihaula ad-da'awat." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari sebuah majlis, yani kalau duduk bersama para sahabatnya, tidaklah Nabi bangun sehingga doakan dulu untuk para sahabat dengan doa-doain. Yani ini doa yang rutin Nabi doakan bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Biasanya kalau bubar kongko sama sahabat, bubar majelis. Kalau tidaklah Nabi berdiri sehingga Nabi doakan dulu doa-doa ini. Tuh, kalau mau bubaran majelis, ya. Nabi doakan kepada para sahabatnya, Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin tuh ma tuhawwin bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikanlah aqsim lana min ta'atik min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku rasa takutnya padamu yang menjauhkan antara kami dengan maksiat-maksiat darimu. Wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak. Berikanlah kepada kami taufik untuk mentaatimu yang dengannya akan menyampaikan kami ke dalam syurgamu. Wa minal yaqin, berilah kepada kami rasa keyakinan ma tuhawwin bihi alaina masaibad dunya, yang dengannya terasa ringan bagi kami musibah-musibah duniawi. Doa ini panjang, ya. Nanti lihat aja di grup info, nanti kita share doanya, ya. Wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man dhalamana wa ansurna 'ala man adana. Doa ini panjang, nanti kita share di grup info Al-Aslan, ya. Cuman poin itu aja yang mau Anda sampaikan tadi. Di mana Rasul memohonkan kepada Allah bagi para sahabatnya rasa keyakinan. Wa minal yaqin ma tuhawwin bihi 'alaina masa'ibad dunya. Dan rasa keyakinan yang dengannya terasa ringan bagi kami musibah-musibah duniawi. Allahu Akbar. Itu yang menguatkan diri seorang hamba menghadapi dunia dengan segala dramanya. Apa? Kadar keyakinan yang ada pada diri. Ya? Yang bikin seorang hamba beda dari hamba yang lain. Apanya? Kadar keyakinannya. Dari situ datang amal soleh. Dari situ muncullah sabat. Berangkat dari kadar keyakinan yang gak nanggung. Ya? Walaqad daraba anbiyallahu rusulihil kiram wa rasuluhul kiram al-mathal al-'ala fil yaqin wa husnul thiqah billah. Nah, contoh-contoh konkret dan paling optimal dari nilai keyakinan dicontohkan oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wassalam. Ya? Oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka adalah orang-orang di dalam sirah mereka yang paling menggambarkan nilai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan nilai thiqah. Tuh. Yakin kepada Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ha huwa al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Contohnya nih, Ibrahim alaihi salam Khalilullah. Ketika diserang oleh para kaumnya dan didebat oleh kaumnya, qala lahum fi yaqin wa thabat. Ibrahim sampaikan kepada mereka dengan keyakinan dan keteguhannya. Ibrahim sampaikan kepada mereka, Allah kisahkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Wahajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Dan para kaumnya pun membantahnya. Dan Ibrahim pun berkata, kok bisa kalian membantahku tentang Allah sementara Allah udah kasih hidayah padaku? Begitu yakin dia bahwa aku yang benar. Allah telah memberikan hidayah. Gak goyang menghadapi kaumnya. Kalaupun dia mesti anti mainstream. Kok bisa lo ngelawan gue? Gue ini yang udah dibagi hidayah sama Rabb. Begitu yakin dia, gak goyang sama sekali. Ya, kalaupun terlihat berbeda dengan seluruh uqala yang ada pada kaumnya. Atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Apakah kalian mendebatku pada Allah sementara Allah lah, sementara aku lah yang telah diberi hidayah oleh Allah. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'an. Dan sungguh aku tidak takut dengan apa yang kalian persekutukan Allah dengannya. Yani Ibrahim diancam oleh kaumnya, lu kurang ajar, lu kualat lu, terketimpa suwe lu sama Tuhan-Tuhan kami. Begitu, ditakut-takutin. Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka, wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'an.
Sungguh aku tidak takut kepada apa yang kalian persekutukan Allah dengannya. Kecuali memang Allah menghendaki sesuatu pada diriku, maka terjadi. Itu karena Allah kehendaki, bukan karena apa yang kalian sembah dari keramat-keramat kalian yang begitu. Dilawan sama Ibrahim alaihissalam. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, afala tatadzakkarun. Sungguh pengetahuan Rabbku meliputi segala hal. Tidakkah kalian dapat melihatnya? Tidakkah kalian insaf? Gitu. Wa kaifa akhaf ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Bagaimana mungkin aku mesti takut kepada sesuatu yang kalian persekutukan Allah dengannya, sementara kalian aja songong berani sama Allah. Kok bisa aku mesti takut sama sesuatu yang kalian persekutukan Allah dengannya? Kalian aja songong berani-beraninya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Yang mana yang lebih layak untuk ditakuti sebenarnya, gitu. Ya kan? Malam yunazzil biha alaikum sultana. Kalian aja nggak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin aku takut kepada sesuatu yang kalian persekutukan Allah dengannya? Hal-hal yang Allah tidak turunkan kuasa ke atasnya. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Coba, mana di antara kita ini berdua yang lebih berhak untuk mendapatkan janji keamanan dari Allah apabila memang kalian punya ilmu, yani apabila kalian punya otak. Gitu. Ya? Lihat, nggak ragu Ibrahim alaihissalam melawan arus kaumnya, kalaupun dia bersendirian. Ya? Begitu yakin dia dengan kebenaran yang dibawakannya, nggak goyang. Ya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun Subhanahu wa ta'ala mengulurkan dan mendatangkan bantuannya padanya. Ya. Demikian juga yang terjadi pada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid jadi lagi naklukin Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, lagi menaklukkan sebuah daerah namanya Hiyarah. Zain. Pas lagi makan-makan hidangan gitu, disediain sama orang kampung, disediain minuman buat Khalid bin Walid. Dibilangin sama orang-orang, awas, la taskik al-ajim. Awas nih orang-orang jangan sampai meracunimu. Itu beracun tuh minuman yang diberikan oleh mereka. Khalid berkata, hatuni, coba sini. Bismillah, terus diminum. Diminum racun. Thumma istafa. Cuma pakai Bismillah. Minum. Al-Imam Az-Zahabi berkata rahimahullah, wallah kejadian ini karamah buat Khalid. Ini syuja'ah, yani karamah dan keberanian yang luar biasa. Diminum racun benar. Khalid ini. Dan dia berkata Bismillah. Begitu doang udah. Akhirnya nggak berefek apapun racun tersebut bagi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nggak usah lu jajal. Ntar baygon lu uyup. Jangan. Ente nggak sekeren itu, please. Udah, nggak usah jajal baygon dulu. Ya, nggak usah. Please tahu diri, udah. Oke? Ihdzar la tuskik al-ajim. Hati-hati itu racun. Jangan sampai kau diracunin oleh para orang-orang. Khalid berkata, itu nih bih, mana itu racun? Sini. Fa'utiya bih. Didatangkanlah kepada Khalid. Faltahama wastafa. Diminum langsung sama Khalid, ditelan, gelak. Waqal bismillah. Dia bilang bismillah. Gitu lah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, hadhihi wallahil karamah wa hadhihi syuja'ah. Demi Allah, itu karamah luar biasa. Karamah ini kalau di Nabi mujizat, kalau di orang biasa karamah, ya. Dan itu adalah keberanian yang luar biasa. Demikian juga kalimullah Musa alaihi salam. Kisahnya menggambarkan keyakinan yang luar biasa ketika para manusia putus harapan dan keyakinan. Dia nggak berhenti, yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mungkin nilai-nilai logis nggak memberikan solusi baginya, tetap dia yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikejar sama Fir'aun and the gang, ya salam. Oke? Dari Mesir nih, menyeberang ke Syam. Oke?
Falamma Allah mengisahkan kisah mereka. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok tersebut udah lihat-lihatan, yakni mentok Musa dan para pengikutnya mentok di laut udah, mentok di laut, nggak bisa maju. Okay? Datanglah kaum Firaun yang mengejarnya. Nah, udah kelihatan tuh. Ketika mereka saling lihat-lihatan, para kaumnya Musa berkata, udah kita ketangkap, udah nggak bisa kemana. Soalnya laut di depan, mentok udah nih. Ya? Inna lamudrakun. Wallah ketangkap kita, kekejar udah ini kita. Begitu. Qal kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Musa pun berkata, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Rabbku bersamaku dan ia akan senantiasa membimbingku. Fa'auhayna ila Musa. Pas baru ngomong begitu, Musa alaihissalam, langsung kami wahyukan kepada Musa alaihissalam, anadrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu tuh ke lautan. Fanfalaqa fakan kullu firqin kattut al-azim. Akhirnya lautan tersebut pun terbelah dan setiap belahannya bagaikan gunung yang menjulang tinggi. No. Ya? Wa azlafna thamma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Akhirnya Musa dan yang mengikutinya kami selamatkan dan yang mengejar mereka nih kami tenggelamkan. Ya? Thumma aghraqna al-akharin. Kami tenggelamkan yang lain, yakni yang mengejar Musa alaihissalam. Fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya di dalam kasus tersebut terdapat tanda kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala. Namun memang kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Rabbmu sungguh ia adalah zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ya? Lihat, ketika para manusia semua udah putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala dan gak ada solusi, logically, ya, ini secara akal, gak ada solusi, udah mentok di laut dan dikejar di belakang. Udah kita ini kena. Tapi gak putus keyakinan Musa alaihissalam. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku ada bersamaku dan dia akan senantiasa membimbingku. Baru ngomong gitu langsung diwahyukan solusinya kepada Musa alaihissalam. Agar ia memukulkan tongkatnya ke lautan dan kemudian terbelahlah lautan tersebut dan masing-masing belahannya begitu menjulang tinggi begitu ya sehingga diselamatkanlah Musa alaihissalam bersama para pengikutnya. Sebuah keyakinan yang luar biasa dan yang menjadi nilai keyakinan jadi mukjizat, jadi karamah. Awas, ini salahnya mindset orang-orang kita, orang Indonesia. Konsep berislam mereka yang seringkali keliru. Dari kasus demikian, yang dikerenin, yang dikeramatin, tongkatnya. Bahlul. Bukan tongkatnya, tapi level keyakinan orang yang menggunakan bukan barangnya, bro. Kebayang gak tongkat Musa alaihissalam kalau sekarang masih ada? Terus di Indonesia lagi, diapain? Disembah, bro. Hajar Aswad, untung di Mekah. Coba di mari. Disembah dengan mindset berislam orang kita ini. Disembah Hajar Aswad. Iya gak? Kalau nggak dijilat-jilatin. Iya gak? Oh, digosok-gosok dekatnya bacang. Black opal. Belum mateng. Iya gak? Untung di Mekah. Nah, Musa alaihissalam diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah nggak mungkin bikin kecele orang yang sangat yakin bersandar kepadanya. Nggak mungkin, udah nggak mungkin. Allah bikin suwe gitu, bikin kecele orang yang sangat bersandar kepadanya, udah mustahil, nggak mungkin. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada mereka yang memang rasul dan para nabinya yang Allah perintahkan. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang terjadi pada Habib Muhammad, yakni kepada Khalilullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia berkata kepada sahibnya, yakni kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mereka berdua dikepung berada di dalam gua Thur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Apabila kalian tak mampu menolongnya, maka Allah yang akan menolongnya. Menolong Rasulullah.
Faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini. Sungguh Allah telah memberikan pertolongannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum yang mengusirnya berdua-dua, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibi, ketika ia berkata kepada sahabatnya, yakni kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Nah, dari situ Allah turunkan sakinahnya. Sakinah, ketenangan jiwa. Sakinah, ketenangan jiwa artinya. Allah turunkan ketenangan jiwa, ketenangan hati kepada Rasul dan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sehingga mereka enggak tegang lagi. Jadi ease, jadi calm. Itu sakinah artinya. Apa? Ketenangan hati atau ketenangan jiwa. Ada yang tafsirin sakinah malak min malaikatillah. Ada yang tafsirkan sakinah nih malaikat, salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah, namanya sakinah. Ya, ada yang tafsirkan demikian. Tapi sakinah secara bahasa lebih tepat adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Allah turunkan kepada mereka sakinah, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, dan Allah lindungi mereka dengan tentara-tentara yang mereka tak dapat lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru as-sufla, dan Allah jadikan syiar atau kalimat orang-orang kafir menjadi kalimat yang rendah, wa kalimat Allahi al-ulya, dan kalimat Allah lah yang tinggi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah berdua sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Rasul bilang, jangan kita pakai jalan yang biasa ditempuh orang ke Madinah. Kita bakalan dikejar lewat situ. Kita ambil jalan berputar. Zen, yang nggak biasa dipakai orang menuju Madinah. Nah, ambillah mereka jalan berputar. Tapi tracker, para pembaca trek di kaum musyrikin banyak. Dan dikasih wanted, dead or dead. Begitu. Dikejar Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka pada ikutan, ngetrek. Kebaca juga treknya, ternyata ngelewatin sini. Nggak lewat jalan yang biasa. Begitu. Nah, Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersembunyilah di sebuah gua di situ, menunggu pencarian kaum musyrikin reda dulu adem, baru mereka melanjutkan perjalanan. Jangan sekarang-sekarang, masih hot, gitu. Akhirnya ngumpetlah di sebuah gua yang bernama Gua Thur. Okay? Ketika bersembunyi di situ, gua ini berada di bukit gitu, di lereng bukit tersebut. Kaum musyrikin udah sampai situ, udah sampai mulut gua, udah tinggal nengok ke bawah dikit, kelihatan gua, ketahuanlah di situ Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar begitu tegang luar biasa, dan dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, andai saja mereka melihat ke bawah kaki mereka, kita ketahuan udah nih ya Rasulullah, udah habis kita nih ya Rasulullah. Rasul pun mengucapkan sebuah kalimat yang menggambarkan tauhid yang tinggi, nilai keyakinan yang sangat tinggi. Lihat yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnataini Allahu thalithahuma Allahu akbar. Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar tentang dua orang individu dan Allah adalah pihak ketiga di antara mereka? Allahu akbar. Apalagi yang kau takutkan ketika Allah bersamamu, ngegeng bersamamu. What's to afraid of? Apa yang harus kalian takutkan lagi ketika Allah memang berkelompok dan berpihak kepadamu. Allahu akbar. Ya? Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti mengajarkan tauhid baik di masa awal dakwah, ketika berjalan hijrah, tuh lihat apa yang disampaikan kepada Abu Bakar, nilai tauhid. Ketika di Madinah nggak berhenti mengajarkan nilai tauhid, bahkan sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak pernah berhenti mengajarkan nilai tauhid. Nggak pernah berhenti. Demikian dakwah yang hak akan mengikuti genre dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh jauh dari dakwah hak kaum yang mengaku menyerukan kepada nilai-nilai yang diserukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mengebelakangkan dakwah kepada nilai-nilai tauhid yang justru Rasul kedepankan dan tekankan di setiap fase dakwahnya. Yakin ini ada maratib, oke? Tahap-tahap. Yang pertama al-ilm. Maka dari maklumat dulu yang kita ketahui, info yang kita tangkap. Kemudian husnul tawakkul. Bertawakal yang baik.
pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ar-ridha wa taslim. Ridha dan nerimo. Tuh, taslim ini nerimo. Gitu ya. Ya, atas apapun yang Allah tentukan. Kemudian adam ta'alluqul qalb bi ghairillah. Tidak adanya kebergantungan hati kepada hal lain selain Allah. Yani hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakuna awsaq bima fi yadillah amma huwa fi yadih. Dan kemudian sampai dia titik lebih yakin kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang emang dia punya tangannya di tangannya kelihatan. Dia lebih yakin kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan dia. Kelihatan. Ya. Kisah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Nah ini Abu Muslim Al-Khawlani ini tabi'in. Pernah Anda ceritain? Oke? Okay? Ada kisah juga di antara kisah-kisah ajib ya. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Dia orang yang terkenal suka bersedekah dan memiliki sifat ithar. Ithar di antara sifat-sifat mulia. Ithar, kita butuh nih. Ini kita punya beban. Kita butuh banget nih. Tapi saudara kita membutuhkan. Ya Allah kesian nih. Yaudah dia dulu. Kita mendahulukan orang daripada orang lain. Oh Allah. Itu udah level keimanan lebih tinggi. Ya? Karena apa? La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman dengan baik salah seorang di antara kalian sehingga dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Apalagi buat saudaranya didahulukan daripada buat dirinya. Wah, Allah itu udah keren gitu. Itu namanya sifat ithar. Apa? Ithar. Ya, pakai sa. Ithar. Abu Muslim Al-Khawlani ini orang yang terkenal suka bersedekah dan memiliki ithar, sifat ithar tersebut. Ya? Dia seringkali bersedekah dengan jatah makan dia hari ini, quote-nya. Akhirnya dia mesti melewati malam dalam keadaan lapar. Sampai segitunya Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Suatu hari, laisa fi baitihi ghair dirham wahid. Suatu hari nih di rumahnya nggak ada fulus sama sekali. Cuman 1 dirham ada, seitu-itunya doang. Cuman 1 dirham. Ya, nggak ada fulus sama sekali. Faqalat lahu zaujatuh, bininya bilang sama dia, istrinya nih, khudh hadha dirham washtari bihi daqiqan na'jin ba'dahu wa natbakh ba'dahu lil aulad fa innahum la yasbiruna ala alamil ju'. Bang, ini bawa deh nih sedirham. Beli deh tepung. Oke? Okay? Ntar kita adon, kita bikin roti dah. Kita kasih makan nih anak-anak. Kesian. Anak-anak mah nggak tahan dia kalau mesti ngadepin lapar. Gitu. Lu tahan iya. Anak-anak mah nggak sabar mesti ngadepin lapar. Begitu. Beli deh nih, ada sedirhamnya beli dah, beli tepung, begitu ya, tepung gandum. Disuruh nama bini yang belanja, ya, oke, ya. Fa'akhadha dirham wal muzawwad wa kharaj ila suq. Akhirnya dia berangkat, bawa 1 dirham itu, bawa tas belanjanya, pouch, dan berangkatlah dia ke pasar. Ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wa kana al-jaw syadid al-buruda. Pada saat itu cuaca lagi dingin luar biasa. Kalau dingin, bawaannya lapar lebih berasa. Makanya orang dingin bawaannya makan mulu kan. Coba deh tinggal di tempat dingin seminggu, pulang naik berat-berat mau. Begitu. Karena apa? Berasa lapar mulu. Dan pada saat itu cuaca itu berasa dingin luar biasa. Fasadafahu sa'il fatahawwalahu anhu falahiqahu wa alaha alaihi wa aqsama alaihi fadafa'a lahu dirham wa baqiya fi hammin wa qarab. Akhirnya di jalan dia ketemu dengan seorang meminta-minta. Dia minta-minta mohon-mohon dan sampai akhirnya menahan siapa namanya Abu Muslim Al-Khawlani, bahkan bersumpah atas namanya, billah alaik wallah ya akhi ente mesti tolongin aneh, kesian aneh itu sampai begitu. Akhirnya dia tertahan oleh pengemis ini. Akhirnya diberikanlah 1 dirham ini kepada pengemis tersebut. Oleh si Abu Muslim Al-Khawlani. Sedirham-dirhamnya ini yang dia punya, dibagi sama pengemis. Tayyib? Faham sampai situ ya kronologi. Akhirnya, baqiya fi ham wa karam. Habis itu dia pusing.
was-was, takut, ya diomelin dia ini gua sama bini gua. Gitu. Ya? Baqiya fi ham wa qarab. Dia resah. Ya? Wa fakkar kaifa ya'ud ila al-aulad wa zawjah bi ghairi syai'. Dia berpikir gimana aku pulang kembali kepada istriku dan anak-anakku enggak bawa apa-apa nih, enggak bawa bekal. Bingung dia. Famar bisuq al-bilad wa hum yanshurunahu fa fataha al-muzawwad wa mala'ahu min an-nasharah wa rabatahu wa ata bihi ila al-bait. Akhirnya lagi pusing begitu, dia melewati toko, di antara toko-toko rempah-rempah yang buat jadi obat. Pas lagi buka karungnya begitu, ada yang tumpah-tumpah begitu, akhirnya dia dekati dan dia ambil yang tumpah-tumpahannya itu. Lihat ulama tabiin. Dia ambil yang tumpah-tumpahannya itu, dia isi dia tuh pouch yang dia bawa dari rumah. Udah dah, yang penting gue isi apaan kek begitu. Saking udah pusing. Dia bawa pulang ke rumah. Fawada'ahu fihi ala ghaflah min zaujatih. Dia taruh di dapur pelan-pelan supaya istrinya nggak lihat kira-kira deh. Gitu. Ya? Tsumma kharaj ilal masjid. Habis itu dia langsung keluar lagi pergi ke masjid. Nggak mampu yang deh ke masjid. Fa'amidat zaujatuhu ilal muzawwad fafatahat. Kemudian nggak lama, istrinya mau masak, dia lihat oh udah ada no pouch, udah balik nih abang udah belanja, coba deh mau buka. Akhirnya dibuka lah di pouch bekas belanja tadi, oke? Pas dibuka ternyata benar tepung-tepung putih isinya. Tepung putih tersebut isinya. Iya? Fa'idha fihi daqiq abyad. Di dalamnya terdapat tepung putih, terigu putih itu yang disuruh istrinya. Fa'ajinat minhu wa tabakhat lil aulad fa'akalu wa syabi'u. Akhirnya di sebagian diadon, dimasak, oke, dikasih makan anak-anak sebagian sehingga mereka pada kenyang dan bisa tidur. Wala'ibu falamma irtafa'an nahar, dan ketika sampai siang banget Abu Muslim nih akhirnya pulang juga lah dari masjid. Masa gua mau di masjid mulu? Balik deh, udah balik dia pulang ke rumah. Ala khaufin min imratih, dia udah was-was nih, udah takut diomelin sama bininya. Falamma jalas, dan ketika dia duduk di rumah, atathu bil maidah, istrinya datang justru membawakan hidangan makanan baginya. Wa ta'am, beberapa makanan, fa'akal, dia makan dari situ. Falamma farag, ketika selesai makan, Abu Muslim bertanya, min aina lakum hadha? Dari mana lu pada punya makanan nih? Begini. Qalat, wanita itu berkata istrinya, minal muzawwad alladhi ji'ta bihi ams. Lah, yang belanjaan abang kemarin itu, yang di pouch itu, yang belanjaan abang kemarin. Oh. Fata'ajjab min dhalik, wa syakarallaha ala lutfi wa karami. Itu karamah. Itu jangan coba-coba juga. Udah fulus cuma seceng yang dikasih. Fulus cuma ceban terus yang dimusodakoin. Jangan juga coba-coba. Karamah. Ya, Abu Muslim al-Khawlani ini banyak karamah. Dia diantara, kan waktu Al-Aswad Al-Anasi ini, Nabi Yaman muncul yang ngaku Nabi. Di Yaman, dia memeranginya, dia orang Yaman. Dia memerangi Nabi tersebut dan mengingkarinya sampai ditangkap sama orang-orang sono terus dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup, beker nggak kenapa-napa. Tuh Abu Muslim al-Khawlani no. Dibakar hidup-hidup fine. Nggak melukainya sedikit pun. Akhirnya bingung nih Al-Aswad Al-Anasi sama gengnya. Yang kayak gini kalau dibiarkan di Yaman akan merusak para pengikut, mengusir deh. Diusir akhirnya dia. Barulah dia ke Madinah. Belum pernah ke Madinah, nggak ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya masuknya level tabi'in, bukan sahabat. Sampai Madinah, ada Umar bin Khattab, bingung mau kemana kan? Masjid deh, parkirin kendaraannya. Di situ ada Umar. Rupanya kabar dibakarnya Abu Muslim al-Khawlani udah nyampe duluan ke Madinah. Begitu. Kabarnya nyampe duluan sebelum orangnya. Umar bin Khattab lagi di masjid, dia ngeliatin nih orang. Setelah sholat ditanya, Ka'anna ar-rajula gharib. Kok kisanak seperti orang asing? Yo. Iya, Anda bukan dari sini. Min ain? Dari mana? Minal Yaman. Anda dari Yaman. Oh, dari Yaman. Ma khabar alladhi ahraqahu al-kadzdzab bin nar. Gimana itu kabarnya? Yang dibakar oleh si pendusta itu, kadzdzab yani Aswad Anasi. Yang dibakar oleh si kadzdzab itu dengan api. Gimana itu kabarnya itu orang? Gitu. Dia nggak mau bilang. Oh, dzalik Abdullah ibnu Thawb. Oh, itu namanya Abdullah ibnu Thawb. Thawb yani baju. Ada yang bilang nama dia emang Abdullah ibnu Thawb. Ada yang bilang bukan, itu hamba Allah yang berada di balik baju ini, anaknya baju. Maksudnya gitu. Dia nggak mau bilang, oh itu gue. Nggak mau ngomong begitu, bang lo. Dzalik Abdullah ibnu Thawb.
Tapi Umar dapat instingnya, firasatnya kan tajam. Umar berkata, astahlifuka billah, aku angkat sumpahmu atas nama Allah. Nggak bisa bohong dah. Antahu lo ya. Gitu. Naam anahu, iya itu ana. Wah, dipeluk langsung sama Umar, dibawa ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya dipertemukan sama Abu Bakar. Abu Bakar memeluk yang menangis dan duduk dia di antara Abu Bakar sama Umar, dan dia berkata, Abu Bakar berkata, alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta yuriyani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam man fu'ila bihi mithla ma fu'ila bi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah yang belum mematikanku sehingga menampakkan padaku dari umatnya Muhammad seseorang yang diperlakukan baginya sebagaimana diperlakukan bagi Ibrahim alaihissalam. Enggak mempan juga. Tuh Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Ya. Yakin ada salas derajat yakin. Terakhir. Yang pertama ilmu yakin. Ya. Ilmu yakin ini ilmu yang sesuai, ilmu yang diyakini, yang pengetahuan, maklumat, info yang diyakini kebenarannya dan sesuai dengan kenyataan, dengan realita. Ilmu yakin. Ini Allah berfirman, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Tuh. Andai saja kalian tahu dengan ilmu yakin. Ya. Level berikutnya ainul yakin, keyakinan karena emang udah beneran ngelihat pakai mata. Tuh, gitu. Ya, sehingga dia yakin. Nah, udah ngelihat sampai mata, benar. Allah berfirman, "Tsumma la tarawunnaha ainal." Dan sungguh kelak kalian akan melihatnya dengan mata kalian, dengan mata yakin, gitu. Ainal yakin. Level yang berikutnya hakul yakin. Oh, paling tinggi dia itu. Iya enggak? Makan an mulabasah wa mukhalafah. Emang berangkat dari udah ngerasain itu sih. Emang udah ngerasain, bukan cuma tahu dan meyakini. Lebih dari itu, bukan cuma ngelihat sendiri dan ngedengar sendiri. Lebih dari itu emang udah nyobain. Oh. Hakul yakin, level itu. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan gambaran begini. Ini apel, taruh di kantong. Anda bilang sama ente, Jal, ini apel. Akhirnya dia percaya dan yakin, ya udah ini apel. Kalaupun nggak kelihatan kan, iya nggak? Nggak kelihatan dalam kantong aneh, cuman dia tahu aneh nggak pernah berdusta, iya kan? Lalu dia bilang, ya udah aneh yakin tuh apel, gitu. Nah, gua keluarin, tuh kan apel, udah lihat ente. Oh iya apel benar tuh, ainul yakin. Tadi yakin doang, belum lihat. Dikasih unjuk, dia lihat, oh beneran apel ya. Tuh, ainul yakin. Zin? Coba dah jajal. Digarot, kerauk. Oh iya bener apel. Tuh, wah, hakul yakin. Udah nyobain, udah jajalin. Zin? Kita neraka, surga. Dikasih tahuin apa? Yakin kita. Udah ainul yakin belum? Belum, tapi summa la tarawunna ainul yakin. Nanti sooner or later kalian akan melihat sendiri. Tuh. Dan masuk ke situ, jajalin sendiri. Hakul yakin. Itu maksudnya. Ya. Tapi kita cukupkan sekian, materi tentang yakin ini masih panjang. Ternyata nggak cukup waktunya. Kami mohon maaf. Kami informasikan, sebagaimana yang kami informasikan kemarin. Bahwa alhamdulillah yayasan kami dapat membeli sebuah bangunan yang dapat kita pergunakan untuk kegiatan belajar mengajar para anak-anak kita. Ya. Bangunan tersebut terletak di sini nih, nggak jauh, ya, pertigaan belok kiri sono. Bangunan ini tadinya bekas akper, luasnya 500 meter, tingginya 3 lantai, lantai keempat rooftop. Ya, bekas akper tadinya, total bangunan totally 900 meter. Oke? Masih sangat layak digunakan dan pernah dipakai juga buat pesantren tahfidz, cuman pas COVID nggak berjalan, qadarullah, kemudian dijual dengan harga yang ringan insya Allah, tapi ya tetap terasa berat juga buat kita. Dijual dengan harga 4M, kita tawar bla 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 bla, akhirnya jadi dijual 3,3 M. Ya. Cuman dikasih tenggat waktu yang sangat cepat untuk pelunasan.
Kemudian kita perhitungkan dengan perbaikan, pajak, bla 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 dan lain-lain. Akhirnya kita bukalah peluang untuk wakaf buat bapak-bapak, ibu-ibu semua yang mau ikutan jariahnya. Ayo. Jadi kira-kira dari total bangunan, dari bangunan tersebut itu 900 meter. Oke? Dari total kebutuhan, kalau kita bagi 900, kira-kira per meter itu kita butuh 3,6. 3,6 juta. Nah kita buka itu. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ikutan wakaf, tafadhol. Kami bukakan peluang tersebut per meter 3,6 juta. Nanti lihat infonya ada di grup info Al-Aslen atau tanya di kawan-kawan atau Sivitas Al-Aslen, insya Allah dapat dikasih tahu. Jadi per meter, wakaf per meter 3,6 juta. Dengan berwakaf demikian berarti kalian sudah mewakafkan 1 meter bangunan di situ. 2 meter, 3 meter, terserah bebas. Atau mungkin di antara kita yang Ustaz nggak bisa semeter tapi pengen bagi juga, Ustaz pengen membantu. Boleh nggak? Boleh, tafadhol, silakan. Nggak ada batasan. Kami buat dalam bentuk per meter demikian untuk mempermudah aja perhitungannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kalian dengan bantuan yang kalian berikan kepada dakwah ini insyaallah. Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kami tidak bisa menjanjikan apapun bagi kalian pada yayasan pendidikan yang kami bentuk. Kecuali satu hal yang kami janjikan adalah yang kami didikkan bukan lain. Pastilah tauhid yang murni, akidah yang murni, sunnah yang murni, bahkan manhaj yang murni. Itu aja yang bisa kami janjikan. Kami nggak bisa janjikan banyak fasilitas. Kami nggak bisa banyak janjikan kemudahan juga mungkin untuk yang berat bayarannya nanti. Tapi yang bisa kami janjikan sejauh ini adalah itu. Tidaklah kami ajarkan kecuali tauhid yang murni. Sunnah yang murni di atas manhaj atau konsep beragama yang murni sebagaimana datangnya dari salafus saleh. Ya. Tayyib. Semoga tausiah tadi juga menjadi nasihat dan menjadi bekal bagi kita semua dalam memupuk rasa yakin. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh bentuk janji pertolongannya dalam menjalani kehidupan kita ini sehingga kita lebih ringan dan lebih yakin menghadapi masalah dan rintangan-rintangan kehidupan yang ada. Nah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.